Jakarta. Nah, tentunya kita mau cerita sedikit nih tentang IABA. Apa sih IABA? IABA itu adalah Indonesia Association of British Alumni. Nah, kebetulan IABA ini sendiri adalah anggota atau semua teman-teman yang sudah bersekolah atau punya pendidikan di UK sudah otomatis menjadi anggota dari IABA. Nah, IABA sendiri kebetulan sekarang lagi ada pemilihan ketua. Nah, salah satu calon ketuanya adalah Mas Reda Bawika Putra. Nah, mungkin Mas Reda nih bisa perkenalan sedikit nih tentang dirinya Mas Reda nih, karena kita juga salah satu dari tim sesnya Mas Reda nih. Silakan Mas Reda. Ya, makasih Mbak Vivi. Izin sharing Pak Muhammad Umar, Pak Mas Bobi, Mas Rizky, teman-teman yang lain, Pak Imam. Jadi terima kasih atas sambutannya Mbak Vivi. Jadi webinar ini kita buat ya untuk sebagai event pertama kita di teman-teman yang punya bisnis properti, lagi cari partner, lagi pengen invest, itu di dalam satu UAG. Nah, event hari ini adalah event yang pertama. Harapannya langsung nih kita bisa tahu nih insight dari sektor properti itu sendiri kayak gimana. Karena di luar sana kan banyak properti-properti yang lagi dijual murah. Apakah memang sekarang saat yang tepat untuk beli? Berapa conversion rate yang bisa kita harapkan sekarang? Itu bisa dijawab sama Mas Rama dan Mas Rizky yang berada di properti di industri properti ini. Nah, terus buat IABA sendiri sih harapannya kita bisa jadi wadah yang langsung bisa memberikan direct ya, Mas Rama ini sekarang lagi nyari partner buat nyari tanah-tanah yang sekitar station, nanti dia akan kembangkan polanya antara kerjasama. Terus kemudian Mas Rizky juga mencari partner B2B dalam bidang properti. Ini bisa langsung terjadi nih partnership-nya. Harapannya event-event seperti ini bisa meningkatkan keakraban kita yang belum pernah lihat mukanya, dia bisa lihat mukanya, yang udah lihat mukanya bisa tahu kerjaannya apa, jadi bisa connect. Itu aja Mbak Vivi dari saya. Terima kasih banyak. Mbak Vivi, silakan. Oke. Tadi masih ke unmute nih. Oke, udah ya. Makasih Mas Reda sambutannya. Oke, ya kita mulai aja. Kita start aja untuk speaker pertama, mungkin dari Mas Rizky. Nah, Mas Rizky, bisa cerita sedikit nggak tentang Mas Rizky, ini siapa sih gitu kan? Dan background-nya apa sih gitu loh. Ya, halo, selamat sore semuanya. Jadi kalau background CV ya, sebenarnya background saya itu engineering. Mungkin nggak beda jauh sama Mas Reda, lebih sebenarnya. Tapi karena kondisi minyak dan lain-lain, akhirnya saya berubah haluan nih. Jadi pulang dari Newcastle, seharusnya saya ekspektasi saya bisa kerja di Timur Tengah gitu ya. Tapi ternyata harga minyak kacau, jadi saya pulang dan akhirnya berubah haluan nih. Jadi mulai dari kerja dari IT consultant dan lalu penasaran pengen kerja di startup tuh kayak gimana sih sebenarnya, akhirnya nyoba ini di lamudi.co.id saat ini. Jadi sekarang di Lamudi itu udah sekitar 2 tahun terakhir ini di sini dan ternyata ini ya ilmunya meskipun beneran ilmu yang sangat baru ya, secara industri juga baru, ternyata cukup menarik ya, cukup seru ya, karena ini sangat bersentuhan banget sama kehidupan kita sehari-hari ketika kita cari rumah, ketika kita cari investasi dalam bentuk tanah, dalam bentuk komersial ruko misalnya gitu. Gitu sih Mbak Vivi kurang lebih. Oke, menarik ya. Jadi berarti sekarang sibuknya di Lamudi ya, lebih banyak research tentang properti berarti ya, Mas Rizky ya. Kurang lebih begitu. Oke, makasih. Mungkin sedikit background nih dari Mas Rama yang juga dan salah satunya praktisioner dari bidang properti.
karena beliau juga punya owner Nyenyak. Mungkin Mas Rama bisa jelaskan sedikit nih tentang background dan aktivitasnya sekarang. Oke, baik Mbak Vivi, terima kasih atas introduction-nya. Selamat sore semuanya yang terhormat Pak Umar, teman-teman semua alumni IABA, Mas Reda, Kiki, semuanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore. Ya, kalau Sore. sedikit berbicara background saya, sebetulnya pada dasarnya saya ini tetap masih bekerja di salah satu organisasi internasional yang berbasis di Jakarta, yaitu ASEAN Secretariat. Saya berada bisa dibilang mengurusi trade facilitation. Jadi lebih ke arah market integration, utamanya di ASEAN single window dan custom integration. Cuman hasrat untuk memiliki usaha itu juga tidak terbendung nih Mbak Vivi. Jadi sejak beberapa tahun lalu juga saya menjalankan usaha di bidang properti. Salah satunya adalah membangun klaster, dan baru-baru ini, baru setahun 2 tahun ini membangun, bisa dibilang ya hotel lah ya, hotel atau cost in hybrid. Nanti kita bicarakan lagi ke depannya seperti apa. Saya menarik banget. Saya lulus dari Inggris, dari UK, University of Glasgow, jurusan Finance and Economic Development. Makasih Mbak Vivi. Makasih Mas Rama. Menarik, apalagi yang tadi Mas Rama juga sebutin tentang hybrid. Apa tadi Mas Rama? Hybrid apa? Hybrid strategi lah, kalau bisa kita bilang di dalam ternyata office nggak cuma office soalnya, hybrid doang ya, ternyata ini bisa diimplement ke properti dan lain-lain ya. Oke, menarik. Oke, mungkin kita ini langsung aja. Ini gimana? Iya, yang saya jalanin sebenarnya saya hybrid. Iya, yang saya jalani sebenarnya saya juga hybrid. Di samping memang kerja kantoran juga hybrid sebagai bukan sebagai ya, atau menjalankan usaha properti, tapi di dalam usaha propertinya pun yang baru dijalani hybrid juga strateginya, jadi kita semua ini hybrid lah. Oke, menarik banget nih. Mungkin kita bisa lanjut dengan overview-nya sedikit dari Mas Rizky, karena Mas Rizky punya sourcing yang sangat bagus, menarik. Mungkin bisa di-start aja nih Mas Rizky. Oke, ya dah. Makasih ya Mbak Vivi. Oke, mungkin untuk permulaan agenda kita hari ini, saya mau cerita sedikit sih ya. Jadi dari based on our company research, dan kita juga memang bergerak di bidang properti udah mungkin 7 tahun terakhir ya, dari 2014. Dan ini adalah beberapa insight yang kebetulan kemarin juga sudah kita present di Investor Daily Summit itu tahun 2021 di tengah tahun kemarin. Ya, mungkin bisa di next Mbak Vivi. Oke. Nah, jadi mungkin kita mulai dari awal muasalnya dulu. Asal muasalnya dulu ya, Lambudi itu siapa sih sebenarnya? Mungkin kalau teman-teman yang main di properti atau yang suka lagi cari-cari rumah gitu udah share sama beberapa kompetitor kita gitu ya. Ada 123, Anarumah.com, dan memang mereka jauh lebih dulu dibandingkan Lambudi. Sementara Lambudi ini sebenarnya awalnya dari Jerman, dan kita tengah tahun kemarin pas lagi COVID itu justru kita dapat akuisisi nih dari perusahaan PropTech dari Timur Tengah nih, dari Dubai gitu. Jadi saat ini kita satu grup dengan banyak banget dengan PropTech yang ada di hampir seluruh dunia, mulai dari Meksiko, Philippines, Pakistan, Bangladesh gitu ya. Dan kenapa kita mau nih kerja sama mereka? Karena saat ini bisa dibilang properti industri di Indonesia itu posisinya sedang lagi naik turun nih dengan kondisi COVID ini, sedang agak menurun sedikit. Nah, tetapi kalau kita lihat secara menyeluruh ya, sebenarnya properti industri ini bukan bukan menjadi investasi yang akan nggak kemana-mana gitu ya. Jadi kita tetap percaya bahwa properti itu adalah sebuah lahan investasi yang paling kemungkinan besar sampai ke depannya sampai 5-10 tahun kita akan dapat capital gain, kita akan dapat bisa di rental dan lain-lain. Nah,
yang kerennya adalah di beberapa anak perusahaan kita itu bahkan ada kayak seperti di Pakistan, Bangladesh yang kita nggak sangka adalah mereka itu bisa melakukan pembelian properti secara online full gitu. Sementara kalau di kita kan kita masih perlu personal touch ya, harus datang, harus lihat bentuknya, harus apa namanya nego dulu. Nah, di sana itu semuanya sudah full online, sudah bisa melakukan transaksi itu. Kalau mau lihat rumahnya ada 360 videografi. Kalau mau ngelihat apa detailnya ada brosurnya secara digital dan lain-lain. Jadi semuanya sudah online. Nah, mungkin kita masuk sedikit kalau untuk lokasi di Indonesia seperti apa. Mungkin boleh di next. Oke. Ya, jadi kita lihat adalah tren permintaan properti di Indonesia dari tahun 2020 ke 2021. Kalau kita buat pemain properti tahun 2000-an sampai 2015, 2018 itu secara tren itu cukup meningkat ya, karena sebelumnya. Nah, cukup meningkat ya. Nah, cuman ketika 2020-2021 kita ketemu challenge yang sebenarnya beda banget nih dibanding sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya challenge-nya lebih ke apa namanya spekulasi harga bahan, spekulasi harga tanah dan lain-lain. Nah, tetapi ini yang sangat berbeda yaitu adalah COVID gitu. Ada global pandemi yang menyerang seluruh di Indonesia, seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia aja. Dan bahkan kita bisa lihat bahwa kita mungkin ngelihat COVID masuk itu mulai dari April 2020 ya, itu mulai panas-panasnya di Indonesia gitu, mulai ada PSBB, ada PSBB 1, PSBB 2 dan lain-lain, perpanjangan darurat lah itu semua dari pemerintah kita. Dan waktu awal memang terdampak cukup berat ya, karena kebanyakan orang masih takut. Kita masih ingat mungkin dulu ada di mana ada kasus ibu-ibu datang ke supermarket dan menggunakan APD gitu yang bikin orang jadi parno gitu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk respon dari pasar bahwa dengan adanya COVID ini saya nggak mau kemana-mana kalau nggak penting-penting banget. Nah, tetapi yang menariknya adalah orang saat itu menunggu ketika COVID ini selesai, mikirnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan selesai. Apparently ketika kita lihat lebih lanjut nih, ketika masuk ke masa new normal, masa bulan Juli ke Januari, permintaannya meningkat. Kenapa? Karena ini waktu April sampai Juni, ini adalah masa transisi. Ketika orang yang biasanya ngekos, dia jadinya tetap di kos, nggak kemana-mana. Nah, ketika masa-masa seperti itu, ada sedikit perubahan dari mindset. Wah, saya kalau di kos doang, kalau dulu kan mikirnya kos yang penting buat tinggal aja, buat tidur doang semalaman. Dan gitu besok paginya sampai malam lagi kerja di luar biasanya atau main sama teman gitu. Nah, sementara saat ini orang punya pikiran bahwa kos itu nggak cuma sekedar buat tinggal aja. Mungkin kos itu bisa tempat orang buat buat staycation atau misalnya di rumahnya dia ada yang isoman baru dia ngambil opsi untuk ngekos gitu ya. Nah, tapi kalau dari segi properti sendiri, dari segi rumah hunian, masanya normal ini cukup menarik karena ketika orang yang udah di kos ini dulu mikirnya cuma buat sementara aja, mereka berpikir dibanding bayar 3-4 juta di kosan di daerah Kuningan, Karet gitu ya sebulan, mereka mending ditambahin dikit bisa ngambil cicilan rumah di suatu tempat misalnya daerah Bintaro, daerah BSD gitu, daerah Bekasi, Depok. Nah, itu secara kalau dulu orang mikirnya adalah mau ngambil rumah di sana tapi kerjanya di Sudirman kan PR. Nah, saat ini orang sudah mulai remote working. Saat ini orang mau kerja bisa dari mana aja. Bahkan banyak teman-teman saya yang kerjanya udah dari Bali gitu, udah dari Lombok gitu. Memang mereka 2 bulan di sana baru pulang lagi, udah bosan. Nah, itu adalah sesuatu yang sebenarnya secara tren membuktikan bahwa properti ini nggak bakal pernah bakal pernah usang. Nah, mungkin memang ada beberapa saat yang tough untuk terutama properti-properti yang posisinya kayak office, kayak ruko gitu, komersial itu cukup agak ada masa tough, tapi kalau untuk hunian itu sebenarnya akan terus tumbuh. Nah, ketika terakhir nih bulan Februari kan kita ada kebijakan nih dari pemerintah nih, pemerintah baik banget ngasih subsidi untuk PPN. Nah, itu permintaan semakin naik lagi dan saat itu kan sebenarnya kondisi COVID juga mulai longgar ya. Sebenarnya kayak COVID-nya makin parah, tapi sebenarnya masyarakat mulai cuek, mulai kayak udah pandemi fatigue, udah bosen di rumah. Jadi mereka keluar, betul, mereka kesana kesini gitu. Jadi itu yang juga yang terjadi ya dari segi permintaan properti dari 2020 ke 2021. Oke, mungkin di next. Oke, nah kita mungkin lihat juga nih perkembangan harga. Kalau kita bilang perkembangan harga saat ini orang mau beli properti permintaannya bagus atau tidak, harganya naik apa tidak, saya bisa bilang sebenarnya harga jual rumah perbandingan dari Juni 2020 ke Juli 2021 itu sebenarnya harga jual rumahnya meningkat. In general semuanya meningkat. Kenapa? Karena
kemarin developer itu udah ngasih diskon sebagus itu. Mereka ngasih diskon ketika Januari, Februari, Maret itu karena mereka penjualan sangat sulit, sangat susah. Akhirnya mereka ngasih diskon terus. Nah, semakin ke sini harga properti semakin naik lagi. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa ranah, beberapa kelas properti yang sebenarnya tidak terpengaruh sama COVID sama sekali. Bahkan sama sekali marketing galerinya nggak pernah sepi gitu. Mungkin kalau pernah nyoba lihat ke marketing galerinya gitu ya, di Pandai Indah Kapuk itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak pernah sepi, selalu rame terus. Kebetulan saya pernah beberapa kali koordinasi sama teman-teman di sana gitu ya, pas ke sana kita aja kaget, buset, yang lain susah banget jualan tapi dia nggak pernah susah gitu ya. Nah, dan dia juga harga propertinya cukup tinggi sebenarnya di 3-4 M. Itu yang justru ternyata price point yang tidak sensitif terhadap kondisi COVID gitu. Nah, ketika kita melihat ini nih perkembangan harga, ada perkembangan harga di Jakarta Pusat itu turun kurang lebih 3%. Kenapa? Karena memang di Jakarta Pusat itu bukan poin orang untuk cari properti sebenarnya, untuk tempat tinggal. Saat ini orang mendingan nyari tempat yang agak jauh tapi nyaman gitu ya. Karena Jakarta Pusat harga properti udah nggak masuk akal untuk posisi untuk posisi orang-orang yang nyari properti secara online. Jadi ini kita semua ambil datanya dari lamudi.co.id dan kalau kita lihat Bekasi sama Tangerang harga propertinya naik banget. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa permintaan itu nggak pernah turun. Semakin banyak permintaan, sementara demand-nya agak mandek karena developer beberapa harus beneran putar otak gimana caranya supaya pembangunan jalan dan juga cash flow tidak terganggu gitu dengan kondisinya COVID ini. Jadi ada sedikit gap di situ Tangerang dan Bekasi dan pada akhirnya menghasilkan harga juga pada akhirnya naik gitu. Itu kurang lebihnya. Mungkin boleh di Mas Rizky, kalau boleh tanya sedikit nih. Boleh. Apa namanya kalau kita balik ke slide yang sebelumnya ya. Itu sebenarnya apakah ada sebenarnya kalau developer itu kasih diskon besar-besaran gitu dengan even kondisi COVID begini kan pasti ada juga yang mungkin harganya sengaja diturunin ya. Jadi mungkin sampai 30% gitu ya. Waduh, kalau 30% saya ikut ngantri Mbak Vivi. Gitu kan. Nah, karena bentuknya saya dengar, saya dapat info nih, Mas Tri. Saya baru dapat info dari teman-teman yang di Bali. Banyak properti yang didiskon sampai 30% katanya. Untuk cash di Bali ya? Iya, kecuali Canggu dia bilang. Kalau Canggu memang dia up-nya besar sekali, tapi yang lain katanya bisa sampai 30%. Nah ini makanya menarik. Kalau di Jabodetabek aku bisa mungkin yakin 80-90%, kayak kok 30%, mungkin ada 1-2 kali ya, mungkin ada tapi tidak banyak. Tapi kalau di Bali memang karena Bali itu kan potensi utamanya adalah dari hospitality sebenarnya, dari wisata. Nah, saat COVID kemarin kan wisata agak cukup drop ya sebenarnya ya, cukup suffering gitu dengan posisi orang mau ke Bali aja, misalnya orang luar mau ke Bali pun tahapnya banyak sehingga orang juga jadinya sulit untuk ke sana. Dan memang dari segi harga tanah itu di Bali itu turun. Harga tanah tuh bisa dibilang secara general itu turun. Kenapa? Karena ya kalau seandainya orang mau ke sana buat liburan buat lain-lain itu satu cerita gitu ya, beda cerita. Tapi ketika kita ngomongin harga tanah orang buat invest dan lain-lain, sebenarnya dengan harga turun ini tuh sebenarnya saat tepat nih buat masuk gitu ya, karena di Bali kan kita tahu harga tanah tuh sebenarnya di pojok masuk aja tuh udah tinggi gitu loh Mbak Vivi. Nah, tapi dengan kondisi ini orang jadi mikir bahwa dibandingin saya beli tanah, tapi hospitality juga lagi susah nih. Orang mau liburan juga susah. Jadi mungkin orang banyak hold, permintaan turun, pada akhirnya demand tetap ada, jadinya harga turun. Pada akhirnya kan demand and supply juga. Gitu. Tapi kalau di Jabodetabek memang ada beberapa rangsangan ya dari teman-teman property developer yang mana kayak kemarin ada yang dikasih sepeda Brompton, ada yang dikasih sepeda full AC satu rumah gitu. Jadi macam-macam banget bentuk ini ya, bentuk promonya ya. Promonya macam-macam banget gitu. Gitu sih Mbak Vivi kurang lebih. Ya, lanjut. Oke, nah ini yang saya tadi cerita sedikit mengenai harga properti ya. Jadi untuk properti dengan harga 100-500 juta itu adalah kalangan yang memang hit quite massive by COVID. Jadi 100-500 juta tuh dari tahun 2019, 2020, 2021 cukup menurun.
karena memang turnover-nya akan sangat lambat. Karena orang yang mampu beli rumah di sekitaran situ itu adalah orang-orang yang mungkin kena PHK lah, kena pemotongan gaji dan lain-lain. Sementara kalau kita lihat ekstrimnya, ada yang lihat rumah di atas 2M, permintaannya malah naik. Kenapa? Karena yang biasanya beli rumah di atas 2M adalah pengusaha, entrepreneur, terus CEO level gitu ya, director level gitu. Jadi mereka tidak terdampak sama sekali sama COVID. Ya udah jalan mah jalan aja, beli mah beli aja. Nah, kalau yang in between, kita bisa bilang bahwa rumah-rumah yang harganya di sekitaran 500 sampai 1M, terus 1 sampai 2M itu juga tetap masih seksi. Jadi kalau memang misalnya sekarang saat ini mencari mencari rumah, mencari tempat hunian tinggal, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk minta diskon sama developer, karena mereka pasti punya program diskon yang lebih banyak dibandingkan kondisi normal. Apalagi dengan 2 tahun ini hampir semua developer ngincengin ikat pinggang, bisa aja ke tahun depan ketika posisinya COVID sudah mulai turun, karena kita juga vaksinnya juga sudah cukup banyak gitu ya, sudah kembali normal lagi, new normal lagi, dan mereka pasti harus ngambil keuntungan yang 2 tahun ke belakang nggak didapat gitu. Dan 2 tahun ke belakang ibaratnya mereka mikirnya yang penting survive dulu, yang penting hidup dulu. Nah, habis itu mereka ada kemungkinan untuk ngambil keuntungan di depan, di belakang nanti. Jadi tahun depan ada kemungkinan harga akan lebih naik lagi gitu, Mbak. Oke, mungkin boleh next. Nah, ini ada sedikit beberapa point of view dari beberapa tipe pembeli dan pelaku usaha ya. Jadi kalau pembeli rumah pertama memang sangat terdampak ya, tapi mereka memang mempertimbangkan peluang ini untuk beli promosi karena harganya bagus. Jadi mereka kalau terdampak pasti. Apalagi kalau misalnya mereka kena cut atau kena apapun, pada akhirnya mereka akan adaptasi. Nah, tetapi mereka biasanya untuk kalangan tertentu itu akan melihat lebih jauh lagi bahwa dibanding ngekos, ya mendingan saya beli rumah, dibanding saya keluar duit 45 juta, mending 45 juta dalam bentuk cicilan. Cicilan pada akhirnya kan mendem jadi rumah gitu, ada hasilnya. Kalau ngekos kan hilang begitu saja. Nah, terus secara perilaku mereka memang lebih masif untuk mencari properti, dan saat ini mereka akan lebih sangat hati-hati. Kenapa? Karena kondisi ini bukan tidak mungkin bahwa ada properti developer yang kecil maupun besar itu melambat konstruksinya. Jadi yang harusnya targetnya serah terima akhir tahun ini, tapi karena something happen, karena COVID dan lain agak melambat, mungkin jadinya tengah tahun depan baru jadi kayak gitu. Jadi itu juga terjadi, dan sehingga mereka lebih perhatian banget, lebih hati-hati banget. Dan secara industri properti tetap dengan properti yang memberikan kemudahan ya selama COVID. Jadi dalam arti kata, orang nggak perlu datang bisa ngelihat unitnya, orang nggak perlu datang bisa ngobrol sama salesnya. Itu akan jauh lebih bermanfaat ya buat orang-orang yang mau beli rumah pertama. Next. Nah, kalau untuk investor ini sebenarnya akan terdampak ya kalau seandainya dalam artian mungkin nanti Mas Rama bisa cerita juga gitu ya sebagai orang-orang yang memang invest di bagian di dunia properti ini, bahwa pelaku investor ini pasti banyak banget yang lagi nyari properti dengan posisi harga lagi turun. Jadi harga lagi turun, mungkin dia 1-2 tahun dia nggak bakal dapat rental ya, nggak dapat rental sama sekali atau nggak dapat. Tapi dalam jangka panjang dia udah naruh duit duluan gitu, sehingga capital pasti akan naik, pasti for sure itu pasti akan naik. Dan ketika ada promosi, diskon, insentif PP 0%, ya siapa yang nggak mau gitu ya. Dan dari segi developer, mungkin developer juga cukup vary ya, dari yang kelasnya 10 rumah kayak townhouse, terus yang sampai bikin pulau sendiri itu juga ada. Jadi cukup bervariasi. Dan secara potensinya dari developer sendiri, mereka memang saat ini memang harus jaga cash flow dengan baik. Mereka harus lihat calon pembeli itu sebagai aset masa depan gitu. Nggak harus sekarang closingnya is okay, tapi mereka harus menjaga relasinya sama pembeli, sama dalam bentuk end user ataupun investor gitu. Dan pengembang juga harus punya kemampuan untuk adaptasi. Jadi kayak mereka bikin video 360, mereka bikin video campaign, mereka bikin misalnya semua taruh di portal-portal online gitu. Jadi itu membuat mereka lebih mudah dicari sama orang-orang yang mau beli gitu. Jadi intinya pada saat ini adalah semuanya kemudahan cari properti, kemudahan cari diskonnya gitu ya. Jadi mungkin dengan kondisi sekarang, nah justru ini akan sangat menarik, apalagi ketika kita ketemu juga nih sama pelaku usaha nih, ada Mas Rama yang memang mainnya adalah antara hybrid antara kos-kosan sama hotel nih katanya nih gitu.
Mungkin gitu sih Mbak Vivi kalau dari saya. Oke, makasih banyak Mas Rizky. Menarik banget overview-nya tentang Iya. properti, apalagi properti di masa pandemik ya. Jadi bagaimana sih kita bisa benar-benar survive di masa pandemik ini, khususnya untuk penjualan dan apalagi orang-orang yang sekarang mungkin sebenarnya juga nahan duit nih, dia antara mau beli sekarang atau tahun depan ya gitu kan. Kayaknya emang ternyata tahun ini ya Mas Rizky ya, itu tahun ini adalah masa-masa terbaik lah untuk kita bisa investasi. Nah, mungkin sebelum ke Mas Rama dulu nih ya, kita mungkin bisa ini nih, bisa sapa-sapa teman-teman yang baru join. Nah, di sini ada Pak Irnanda. Sore Pak Irnanda. Selamat sore ya. Nah, sore Pak Irnanda. Apa kabar Pak Irnanda? Baik. Mungkin boleh dengerin buka aja. kamera Pak. Sedang tidak bisa buka. Oke, siap Pak. Mungkin bisa perkenalkan diri Pak, karena banyak teman-teman yang belum tahu Pak Irnanda nih. Ada Tara itu yang kenal sama Tara. Tara temannya anak Ya. saya. Ya saya ngikutin aja. Saya ngikutin Pak Irnanda, kan. UK dulu lulusan mana Pak? Oh, di Birmingham tahun 90. 90 ya. Sekarang sibuk Ya. apa nih Pak Irnanda? Ya biasalah untuk IT, untuk media digital gitu-gitu. Oke, siap Pak Irnanda. Makasih sudah join nih. Ini ada Pak Megah. Pak Megah, sore Pak, mungkin bisa buka kameranya, bisa introduce atau bisa perkenalkan diri Pak. Jadi kita karena di sini wadahnya kita untuk saling terkoneksi satu sama lain. Ya kan? Namanya kayaknya Wira Patma. Kan Mama salah. Depannya ada Wiranya. Siapa? Patmanya sudah. Halo. Ya, selamat sore semuanya. Salam kenal, saya Megah. Tadi diajak teman untuk ikut bergabung, Mbak. Sukses selalu. Ya. Bapak dari mana, Pak? Background-nya mungkin atau Kita aktivitas yang dilakukan background-nya sekarang? konsultan arsitektur. Oh, oke, baik. Konsultan arsitektur ya. Selamat bergabung. Nah, di sini juga ada Cadia, Nafisa. Mungkin bisa perkenalkan diri, Mbak Caca. Mbak Caca nih alumni UK juga nih, Mbak Caca. Bisa buka kamera, terus perkenalkan diri, Mbak Caca. Halo, Mbak Caca. Kayaknya lagi nggak di ini ya, di komputer ya. Oke, lanjut. Di sini juga ada Bu Shana Dia Mira ya. Nah, Bu Shana Dia Mira bisa open kamera nggak, Bu? Perkenalkan diri. Halo. Hai Mbak Vivi. Halo. Aku nggak usah pakai kamera nggak apa-apa ya. Oh, boleh dari Iya. profile picture-nya aja. Iya, halo, salam kenal semuanya. Saya dengan Nadia, panggilannya bisa dengan Nadia. Di sini kebetulan agak telat tadi joinnya, baru join juga. Kalau background alumni UK, temennya Anya nih, temennya Zevanya. Sekarang ini kerja di bidang capital market juga. Oke, thank you, Mbak Nadia. Thank you, Mbak Vivi. Siapa lagi ya? Mungkin kita satu lagi kali ya. Di sini ada Mas Joso nih. Di sini ada Joso Arsitek. Nah, mungkin bisa perkenalkan diri nih dari Joso Arsitek. Halo. Oh, nggak ada di tempat kayaknya ya. Oke. Oh, ada Mas Aklando nih di sini. Mas Aklando mungkin bisa open kamera terus perkenalkan diri, Mas Aklando. Mas Aklando. Duh, banyak yang ada di tempat nih kayaknya. Oke, kita lanjut aja nih, Mas Rama.
mungkin bisa cerita ini. Sekarang kita ngobrol santai aja. Saya pikir dengan kita ngobrol santai, mungkin nanti ini karena juga sudah menjelang maghrib, teman-teman yang ada di grup atau yang ada di webinar ini bisa tanya, Q&A juga bisa sekalian sih dengan Mas Rama atau dengan Mas Rizky. Silakan Mas Rama. Mas Rama nih kalau kita sama-sama tahu owner dari Nyenyak Group, yang kita tahu bahwa Mas Rama menjalankan atau melakukan bisnis propertinya tuh benar-benar startnya dari masa pandemik ya, dari awal masa pandemik. Ya, mungkin bisa cerita sedikit nih Mas Rama. Oke, baik Mbak Vivi dan selamat sore menjelang malam kepada teman-teman semuanya. Tadi yang sudah diinfokan oleh Mas Kiki sebenarnya di awal tantangan kita sebagai pelaku properti di masa pandemi, mungkin tidak hanya properti ya, di seluruh sektor juga menjadi satu hit yang besar. Itu juga sangat terasa di sektor properti, bahwasanya apa yang kita coba untuk kembangkan ternyata tidak semudah seperti itu, seperti yang sudah sebelumnya, karena banyak para calon pembeli ataupun calon penyewa itu juga hold uang mereka untuk spending, karena kita tahu bahwa pergerakan ekonomi tidak berjalan seperti apa yang diharapkan, sehingga kita yang di bidang properti ini harus memutar otak bagaimana supaya kita bisa terus bernafas juga di samping apa yang sudah dimulai dan juga argo yang terus berjalan, baik itu dari sisi ke supplier, baik itu sisi mungkin ada pinjaman dan segala macam. Dan itulah kita harus berpikir bagaimana secara kreatif. Terima kasih Mbaknya sudah men-flash out sedikit tentang Nyenyak. Mungkin saya akan sedikit berbicara, menginformasikan apa itu Nyenyak sebetulnya, Mbak Vivi. Oke, sebetulnya Nyenyak Group ini konsis dari beberapa area, yaitu dari perhotelan atau penginapan dan juga kos-kosan. Yang sekarang ini proyek yang terbaru kami ada di Lebak Bulus dekat MRT. Sebelumnya juga saya bersama tim juga mengerjakan klaster-klaster perumahan yang kisaran rumah mungkin antara 20 sampai 35 rumah lah. Nah, itu ada di Bintaro Parma, di sekitar sektor 9, lalu sekarang juga masih berjalan, yaitu Sarang Palma, itu di sekitar Serang Timur. Nah, ini ada sekitar 60-an rumah, dan juga waktu itu kami juga mendevelop ruko di Jatisari. Untuk next slide-nya, Mbaknya. Sedikit introduction aja, Mbak Vivi dan teman-teman semuanya. Nah, ini salah satu proyek cluster kami di Bintaro Palma, dan ini sudah sold out, dan alhamdulillahnya memang semua yang kita jalani di sini jauh sebelum COVID. Jadi kita membuka proyek di tahun 2017-an, di 2018 sudah habis, jadi dalam setahun kita membuka itu dari tanah ilalang yang tidak jelas bagaimana keadaannya, tapi kita coba develop sampai akhirnya dalam setahun sudah habis. Lalu yang berikutnya adalah di Serang. Next slide, Mbak Anya. Sorry, Mas Rama, ini waktu pandemi juga nggak yang Serang Palma sama yang Bintaro ini? Yang Serang ini kita mulai juga di 2019 pada dasarnya, jadi sampai sekarang juga masih ke-hit pandemi. Jadi tapi sekarang sudah hampir 60% lah dari 65 rumah. Walaupun pandemi kemarin seperti yang tadi Mas Rizky bilang bahwa memang ini rumah tipe 32 ya. Jadi memang kerasa sekali ketika pandemi terjadi bahwa kalangan menengah ke bawah itu akhirnya ada yang terdampak, dan penjualan juga terasa sangat kerasa untuk penjualannya. Lalu yang berikutnya, Mbaknya. Nah, yang mungkin lebih slide berikutnya, Mbaknya.
Nah, yang tadi sudah diinfokan oleh Mbak Vivi adalah nyenyak, yaitu salah satu proyek yang juga dijalankan di slide berikutnya Mbaknya. Ya, ini dia. Ini salah satu proyek yang terbaru ini yang kita memulai itu persis di 2019 akhir, di 2019 dengan di 2019 pertengahan dengan ekspektasi selesai itu sekitar 2020 pertengahan. Cuman ketika 2020 awal COVID masuk, kita ke hit, lalu itu sudah berjalan mungkin sekitar 40%-an. Wah, ini yang kita pikirkan, kita mau membangunnya ngebut juga buat apa, tapi diperlambat juga Argo terus berjalan. Nah, ini yang akhirnya sampai pada saat COVID terjadi, awal-awal bulan, sebulan, 2 bulan, akhirnya saya ambil keputusan untuk kita selesaikan dengan segera, apapun itu dampaknya di belakang. Tapi akhirnya kita mendapatkan satu cara bagaimana kita bisa survive. Berikutnya Mbak Vivi. Ya, nanti mungkin bisa diceritain tuh gimana caranya bisa survive tuh gimana tuh. Nah, itu justru ini yang mungkin sedikit dari ya kan? Iya, mungkin juga tadi kan Pak Umar juga saya sebagai pelaku ya. Pak Umar juga kan sebagai pelaku mungkin siapa tahu bisa ada masukan juga kan tentang how to survive juga nih di masa pandemik ini kan, mungkin beliau juga ada. Ini ada Pak Umar, ya ini ada Pak Umar dan Pak Irnanda, guru-guru saya ini yang mungkin bisa juga memberikan satu masukan yang sangat berarti buat kita semua. Jadi begini Mbak Vivi, kalau secara singkat, memang pada awalnya saya membangun ini dengan modal nekat. Ini pada dasarnya sebelumnya ini rumah pribadi Mbak Vivi, teman-teman sekalian. Jadi betul, ini tadinya beli tanahnya di saat kapan nih Mas Rama? Tanah ini saya sebetulnya memang sudah lama di sekitar 2015-an. Nah, pada saat itu saya sempat berbicara sama istri bagaimana, karena memang waktu itu sudah berjalan, belum berjalan waktu itu proyek MRT. Pas MRT itu beneran sudah ketok palu dan berjalan, saya sama istri sempat berdiskusi panjang dan melihat segala potensi yang ada, karena apa yang kita lihat itu kayak misalkan main station di UK itu kan di sekitarnya itu terdapat penginapan lah ataupun tempat-tempat homestay seperti itu. Nah, sebenarnya ide terbesar itu seperti itu, baik di UK ataupun waktu itu saya pun juga setelah dari UK saya lanjut sekolah di Jerman, itu sama seperti itu. Nah, itulah mimpi kami sebenarnya, dimulai dari rumah yang sempat kami tinggali, lalu kita bangun dengan modal nekat ini ceritanya. Jadi saya sebetulnya Mbak Vivi menjalankan nyenyak ini hanya buat dengan istri saya nih. Nah, lalu selama berjalannya, selama pandemi, terhit pandemi, kita sambil berpikir, sambil selesainya ini bagaimana. Sedangkan seperti yang tadi Mas Kiki bilang, bahwa orang-orang yang kos itu pasti akan ada shifting paradigma yang berpindah, bahwa daripada satu yang kita lihat itu adalah daripada gua ngekos, gue lebih baik gue pulang ke rumah gitu, daripada kan untuk spending uang juga. Yang kedua, daripada gue bayar ngekos, mendingan gue beli rumah di outskirt Jakarta. Itu yang menjadi titik-titik stres kami ketika bangunan ini sudah hampir selesai. Cuman waktu itu kita juga bulat untuk membulatkan tekad, kita selesaikan, walaupun bertahap. Dari lantai 1, lantai 2 dulu, lantai 3, lantai 4, belum tuh. Itu ketika tengah tahun lalu. Jadi kita berjalan lantai 1, lantai 2, kita tes, kita buka untuk kos, adalah pecah telur 1 waktu itu, kosan. Cuman kita tunggu, kita nggak mau mengambil waktu yang lama ya. Waktu itu hanya, seminggu, gimana perkembangannya, nggak terlalu banyak, kita langsung berpikir, apa yang kita harus lakukan.
Yaitu langsung kita berpikir, oke, mungkin yang kita harus lakukan berikutnya adalah menstrategikan bagaimana ini bisa dijadikan harian. Nah, cost ini memang pada dasarnya teman-teman mungkin kita semua di sini tahu bahwa yang kita ketahui cost itu adalah bulanan. Nah, cuman kita mencoba untuk saya memikirkan bagaimana caranya cost itu sudah tidak berparadigma hanya bulanan saja, tapi mingguan atau bahkan harian. Nah, disinilah akhirnya nama nyenyak itu keluar, Mbak Vivi. Kita berpikir bahwa apa ya, supaya tidak menggunakan kata hotel, tapi tidak juga menggunakan kata kos. Nah, di sini saya berpikir bahwa oke, kita harus mencari nama yang sangat ear-catchy, yang merepresentasikan bahwa itu tidur. Nah, disitulah akhirnya nama nyenyak itu keluar. Jadi tanpa ada embel-embel belakangnya kos atau hotel, nyenyak itu orang pasti berpikiran, oh nyenyak tidur. Oh ya udah tahulah. Jadi tanpa ada tulisan hotel pun juga akhirnya nyenyak itu akan berdiri sendiri. Nah, sudah seperti itu, kita berjalan, kita melihat apa itu Traveloka, apa itu Booking.com. Tadinya kita juga masuk ke, sudah tuh kita masuk tuh kayak ke apa, Mamikos, Rumi, terus juga mau kerja sama Rukita dan segala macam. Akhirnya kita putuskan untuk karena memang dari awal itu sudah komit bahwa ini kita pegang sendiri, akhirnya kita semua urus sendiri tuh Mbak, teman-teman. Jadi kita sekarang ini terlisting di 5 OTA, di online travel agent. Ada Traveloka, Booking.com, Pergi-Pergi, Tiket.com, dan Agoda. Itu bisa dilihat di online bahwa nyenyak terlisted di situ. Nah, ketika sudah seperti itu, kita verifikasi dan segala macam, akhirnya ada 12, akhirnya waktu itu pas kita baru membuka 13 kamar. Seminggu berjalan, animo ternyata besar. Nah, seminggu berjalan itu animo besar itu, dan situlah kita berpikir bahwa oke, kita harus lanjutkan pembangunan. Itu kita lah sudah memulai itu di bulan September Oktober 2020. Karena kita baru bangunan itu selesai lantai 1, lantai 2 di Agustus akhir. Jadi di September Oktober kita berjalan, semua animo besar seperti itu. Kita cobalah cari-cari informasi apa sih yang mereka cari dan siapa sih profil kita. 3 hal yang profil yang memang kita yang ternyata masih terus customer ini ataupun tamu-tamu ini datang, yaitu pertama teman-teman ataupun orang-orang yang memang mencari tempat untuk kerja atau belajar. Karena dari Februari sampai Agustus atau sampai September mereka terkungkung di tempat ya di tempat-tempat masing-masing lah, baik itu di rumah atau di kos atau dimanapun itu, karena ke kantor pun tidak bisa. Akhirnya mereka datang untuk hanya sekedar sehari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan yang cuma datang pagi, pulang datang siang pas check-in, pulang maghrib, itu ada saja seperti itu. Cuman memang untuk kami memang tetap rate-nya rate per malam, dan mereka tidak masalah untuk seperti itu. Satu itu. Yang kedua, orang-orang yang transit mungkin dari daerah. Nah, ini yang memang sedikit kekhawatiran kita di sini bahwa tentang orang COVID lah apa segala macam karena menjadi perjalanan. Jadi banyak dari daerah menggunakan bus untuk ke bandara atau sebaliknya. Nah, ini juga customer utama. Yang ketiga adalah customer utamanya adalah tamu-tamu yang memang rumahnya jauh. Misalkan sudah malam, harus ke Bogor, harus ke Sentul atau gimana, mereka tahu di sini ada penginapan yang affordable, akhirnya mereka ingin singgah dan tidur di tempat kami. Oh iya, ini salah satu yang memang slogan yang kita selalu kumandangkan, istilahnya di tim kami itu adalah setiap orang berhak tidur nyenyak. Makanya kita menamakannya nyenyak juga. Jadi dengan harga yang affordable, mereka bisa tidur nyenyak, dengan nyaman, dengan aman, dengan tenang, dengan fasilitas yang oke. Makanya yang saya bilang tadi, kita juga tidak serta-merta di awal itu langsung menyelesaikan semua, tapi memikirkan fasilitas yang ada. Salah satunya kita menggunakan jadi bertahap TV, misalnya bertahap, benar sekali Mbak Vivi. Nah, disitulah mungkin kayak misalkan contoh, soalnya tadi Pak Irnanda bilang bahwa saat ini juga banyak
multimedia dan segala macam seperti kita sekarang menggunakan Zoom meeting yang dimanfaatkan, yang sangat dimanfaatkan ya untuk segala macam aktivitasnya. Makanya disitulah kami juga tidak ragu-ragu untuk berinvestasi misalkan di TV yang Android, Smart TV, yang secara Android bisa secara gampang untuk terintegrasi dengan laptopnya, dengan handphonenya segala macam, hanya tinggal mirroring ya dari handphonenya lalu langsung bisa ke TV. Nah itu banyak sekali tamu-tamu kami yang menggunakan manfaat seperti itu. Ini yang saya bilang tadi mungkin hybrid, tapi tidak semua juga Mbak Vivi, bahwa tamu-tamu kami yang hanya harian atau beberapa hari, tapi kita juga tetap yang sekarang ini kita tetap ada yang bulanan, karena juga tadi Mas Kiki sempat bilang bahwa sudah terlihat bahwa bounce back ekonomi ataupun di properti mungkin sudah agak terlihat ke depan bagaimana rencana atau garis linearnya seperti apa. Jadi terakhir ini kami juga sudah banyak inquiry masuk untuk cost. Seperti tadi mungkin Pak Umar juga bilang, banyak yang tanya cost, atau berarti dengan kata lain kita bisa melihat bahwa kantor-kantor itu sudah mulai buka ya mungkin, atau sekolah-sekolah sudah mulai buka, universitas. Nah, jadi hybrid yang tadi yang saya bilang itu adalah kita dibilang cost, purely cost pun enggak, tapi dibilang hotel pun purely pun enggak. Untuk perizinan karena ada kita juga yang dilakukan sama di Nyenyak ini adalah kalau untuk perizinan, nah ini yang kita lihat bahwa kos itu memang di dalam perizinan kalau misalkan kita telaah lebih masuk lagi itu berada di dalam penginapan, usaha penginapan kos itu. Penginapan itu kan tidak serta-merta hanya sehari atau 2 hari atau seminggu atau sebulan. Nah jadi izin saya tetap menggunakan kos, jadi kosan kami itu tapi bisa untuk harian, mingguan atau bulanan. Seperti itu. Karena maaf Mbak Vivi, kalau misalkan memang saya mendeklar untuk ini sebagai hotel, perizinan hotel, harga affordable itu susah sekali untuk bisa dikejar. nggak dapet jujur ya. aja. Ini jujur aja dengan Mbak Vivi, teman-teman semua di sini. Jadi disitulah salah satu cara kami untuk bagaimana bisa survive di masa pandemi ini. Mungkin segitu Mbak Vivi, kalau misalkan memang nanti sambil kita berdiskusi lebih panjang lagi. Ya, oke. Makasih banyak Mas Rama. Cerita serunya nih, senang, happy, dan sedihnya waktu ngerjain si Nyenyak Group ini, gitu ya. Apalagi itu saat masa pandemik ya. Mungkin kita begitu semua ini sudah dijelaskan sama Mas Rizky, sama Mas Rama. Nah, kita boleh nih kita diskusi seru nih sama teman-teman yang ada di webinar ini gitu kan. Kita open for Q&A. Jadi mungkin ada yang mau bertanya bisa raise up. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya nih seputaran properti, apalagi di sini banyak nih ahli-ahlinya properti nih di sini kan, atau dari segi green design, ada spesialis di retail space dan office. Mungkin nih Mbaknya mau nanya, Mas Reda nih. Silakan Mas Reda. Ini partnership yang ditawarkan tadi bisa di-share nggak ya? Kriteria tanah yang masuk untuk bisa kerjasama bareng Nyenyak nih. Oh ya, kerjasama ya. Nah ini yang menarik nih. Ada nggak kerjasamanya, Mas Rama? Mana nih? Unmute Mas. Oke. Sudah ya? Wah, benar juga nih Mas Reda nih usulannya. Jadi memang kembali ke yang tadi sempat saya bilang bahwa mimpi yang bisa dibilang bahwa apa yang kita lihat ke depannya itu siapa tahu
ada teman-teman di sini yang mempunyai tanah-tanah gitu ya, yang di sekitaran stasiun gitu. Nah, itu yang bisa kita coba garap bersama supaya kita bisa jalanin seperti ini juga. Ada luas minimalnya atau yang bisa di-share nih Mas Rama? Kalau minimalnya sih nggak mesti ya Mas Reda, karena tapi mungkin ini saya kalau yang nyenyak di Lebak Bulus ini berdiri di atas 200 meter persegi dengan asumsi parkiran itu bisa 8 sampai 10 mobil. Jadi mungkin dengan 200 meter persegi saja sudah cukup untuk bisa mengakomodir 30 kamar ya. Oke, Mas, thank you Mas. Reda mau ini ya? Mau ini ya? Udah kepenuhan nih duitnya nih. Mau investasi ya? Mau bantuin jadi broker Rama aja. Dapat persenan nih, Ram. Ini mungkin ada teman-teman lagi yang mau tanya nih. Ini timing yang tepat. Kalau tadi si Mas Rizky kan bilang this is the right time untuk investasi. Nah, ini Pak Umar mau ini ya? Di-unmute dulu Pak. Oke, terima kasih Vi. Ya, aku mau sholat maghrib, jadi mau ngomong dikit aja. Artinya boleh gini, dong. Aku lihat tadi kita ini semuanya ex-UK ya. Ex-UK pasti kita lihat dari university quality semua. Artinya let's be entrepreneur. Ya, tadi Rama udah kasih lihat bahwa bagus banget ya konsepnya. Kita harus bisa merubah sesuatu ya, apalagi masa pandemi seperti ini ya. Tadi jangan kita cuma ngomong the buyers and the seller. What about the product itself gitu lah ya. What kind of product that is needed in the future gitu ya. Konsep yang baru tadi nyenyak bagus banget gitu, dia bisa merubah suatu konsep ya. Artinya semua kita harus berpikir seperti itu, in what else sense gitu lah ya. Kedepannya dunia pasti akan berubah akibat pandemi ini. Let's kita juga berubah, things out of box because we are UK's graduation, you see, we should be able to do that ya. Banyak opportunity kok di luar sana. Jangan kalah sama COVID. Thank you. Aku mau sholat maghrib dulu ya, boleh? Oke. Thank you Pak Umar. Thank you. Nah, ada Mas Adityo nih di sini. Silakan Mas Adit. Mungkin singkat saja ya. Mau nanya ke Mas Rizky, kalau dari Lamudi itu juga mantau harga kontrak rumah nggak ya? Maksudnya tadi kan udah dibahas tuh untuk harga tanah sama harga rumah. Tapi kalau untuk harga sewa rumah itu idealnya itu berapa persen harga jual sih sebenarnya? Dan bagaimana trennya ketika COVID sekarang ini? Mungkin Mas Rizky mau ya, oke. Kalau dari harga kontrakan ya Mas Adityo ya, Mas Adit. Ya. Jadi memang saat ini Lamudi itu memang fokus utama kita tuh di primary housing sebenarnya. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa secondary juga kita juga tetap pegang. Nah, tapi kalau dari segi harga sewa rumah itu sebenarnya sangat vary banget sih Mas. Kita nggak bisa, nggak ada rule of thumb-nya harusnya dari berapa ke berapa persen misalnya. Karena itu pengaruh banget dari pasti lokasi ya. Dari lokasi dan dari harga memang kita harus lihat dari daerah sekitarnya. Daerah sekitarnya apakah itu memang daerah yang memang harganya tinggi karena mungkin di situ dekat bisnis distrik misalnya, dekat CBD misalnya atau dekat Simatupang gitu. Jadi itu sih sebenarnya nggak bisa kita ambil oke, harga rumah segini, harga sewanya segini gitu. Itu nggak ada rule of thumb seperti itu sih Mas sejauh ini yang kita tahu ya. I see. Oke. Tapi bisa kita ekstrapolasi biasanya kalau seandainya misalnya kita lihatnya di daerah Simatupang atau misalnya di daerah Satrio gitu ya, apartemen di situ harga 2M biasanya sewanya berapa? Karena sebenarnya harga itu dibentuk sama pasar sih ya. Mas Adit, perkenalan diri dulu dong Mas Adit. Mas Adit nih dari alumni UK juga ya berarti ya? Ya, alumni UK. Saya UCL Technology Management 2019-2020. Iya, betul. Oh, oke. Siapa?
Enggak, teman LFM, teman Devs kuliah S1 panggilan. dulu. Oh, gitu. Sekarang sibuk apa nih, Mas Adit? Aku sekarang kerja di LRT Jakarta untuk rolling stock maintenance manager. Oh, oke, menarik. Mungkin nanti Mas Adit kalau mau join, kita ada kita punya grup untuk khusus properti, tapi khusus alumni. Jadi mungkin bisa join sama kita, nanti tinggal DM aja kali ya, di left your number lah Nih, di Mas Adit, sini. boleh tahu nih, sekalian nih Mbak Vivi nih mau nanya. LRT Apa? kira-kira jalan kapan ya Mas Adit ya? soalnya kita ada tanah yang menganggur di dekat Wiladatika yang mungkin bisa dikembangkan. Jadi iya. Apalagi ini deketan sebenarnya tuh masih di Mas Rahmat tuh. Nah, di Jakarta itu sebenarnya ada MRT ya, mungkin Nyanyi kan dekatnya dengan MRT. Kemudian ada LRT Jakarta, itu lokasinya di Kelapa Gading, velodrome ke Kelapa Gading, itu sudah operasi sejak 2019. Jaraknya hanya 5,8 km, jadi pendek. Nah, ada satu lagi yang belum beroperasi itu LRT Jabodebek, ini yang lebih besar. Nah, mungkin itu yang target operasinya, setahu saya sih antara tahun ini atau tahun depan sih. Mereka udah uji coba fungsi, udah sertifikasi juga. Oke. Ya mungkin bisa ditarget juga tuh jalurnya LRT Jabodebek. Itu tiga-tiganya beda company. Oh, oke. Soalnya di daerah sekitar situ harga dari BUMN kan pada bikin properti semua tuh, karena konsepnya TOD. TOD. Sorry, ya Mas benar. Iqbal kalau mau join, ini aja unmute aja nggak apa-apa, Mas Iqbal. Oh, oke, sorry. Langsung aja. Apa ada hubungannya juga sekarang? Enggak, saya mau nanya sih tadi, mau nanya pertanyaan ke Mas Rizky. Monggo, Mas Iqbal. Oke, terima kasih. Iya, saya tuh banyak diminta untuk review gedung kantor di daerah, termasuk di Jakarta juga ada beberapa. Itu karena udah pada kosong, nggak ada yang masuk kantor kan. Nah, kantornya itu mau didesain atau di-convert jadi data center untuk colocation. Nah, kebanyakan kan kalau kantor, apalagi yang kantor dibangun belakangan ya, bukan yang lama. Nah, itu untuk spek data center nggak bisa, soalnya data center kalau nggak salah itu di angka 30 sampai 60 kilonewton per meter persegi, spek strukturnya ya, slabnya gitu. Nah, kalau kantor sekarang kan nggak udah di bawah itu kan, spek kantor kan bukan untuk data center. Nah, itu kendalanya itu sih kemarin. Nah, yang menarik di sini mungkin Mas Rizky di bidang PropTech tahu sejauh mana data center di Indonesia itu bisa masuk menginfiltrasi ke existing office. Kalau data center yang pada umumnya ya kan sekarang udah banyak masuk tuh Amazon, Microsoft udah banyak. Betul. Nah, kalau dia ada kecenderungan nggak mereka akan masuk ke existing office seperti itu, Pak? Oke, mungkin saya bantu jawab Mas Iqbal. Jadi ini agak relate sama kerjaan saya sebelumnya justru waktu IT consultant sebenarnya. Jadi ketika kita ngomongin data center itu kan ada tieringnya ya. Ada tiering 1, saya lupa 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah. Dan itu ada spesifikasi yang harus ditentukan gitu. Jadi kayak kalau kita mau jadi data center dengan tier sekian, itu harus misalnya salah satunya yang paling tinggi itu, setahu saya kita belum pernah punya data center dengan tier tertinggi di Indonesia. Nah, kemarin kan baru masuk tuh Alibaba ya. Sebenarnya Ali Cloud itu kan baru masuk. Nah, itu juga sebenarnya kerjasama sama salah satu vendor lokal sebenarnya. Jadi kayak mereka gunakan lahannya dari lokal, tapi teknologinya itu dari Ali Cloud. Nah, kayak misalnya nih, saya mungkin kasih gambaran seingat saya itu yang paling tinggi kan tier 4. Nah, tier 4 itu kalau untuk data center memang dia harus punya redundant power supply. Jadi power supply-nya itu nggak boleh dari PLN doang. Mereka harus punya power supply dari PLN, dari satu lagi misalnya dari either solar panel gitu ya, either diesel, dan ada semacam perhitungan juga gitu dari situ jarak ke jarak ke pantai kalau misalnya tsunami, jarak ke gunung berapi gitu sebenarnya ada hitungannya juga sih Mas. Dan memang kalau untuk saat ini setahu saya belum ketemu sama orang yang memang punya data center tier 4 untuk di Indonesia. Makanya hampir semua IT company di Indonesia itu biasanya pakai Amazon di Singapura, AWS.
gitu. Itu yang biasa kita pakai. Nah, untuk penetrasi ke kita saat ini memang kalau memang dalam posisinya bentuknya Mas Iqbal, apakah mau menyiapkan building yang dengan spesifikasi data center atau gimana, Mas? Cuma beberapa floor aja sih. Oke, cuma beberapa floor aja. Ya memang kalau memang data center harus dibangun tuh memang harus pakai data center, harus desain beneran ya, beneran kita desain from scratch sih. Kita aja ada beberapa partner company saya dulu itu memang sertifikasinya itu ini data center, dan itu kalau nggak salah di Indonesia itu nggak lebih dari 5 orang yang punya. Yang memang dia punya kemampuan dan mereka punya sertifikasi untuk ngedesain data center dengan tiering tertentu. Gitu, Mas. Tapi kalau untuk existing office untuk di-convert ke data center mungkin bisa, tapi juga memang harus kita lihat dulu juga apakah kita bisa tambahin power supply baru, kita tambahin misalnya posisinya lantainya seperti apa ininya, cooling sistemnya juga. Jadi memang sebenarnya cukup kompleks ya untuk kita bisa ngomongin data center sebenarnya. Oke, makasih. Udah happy ya Mas Iqbal jawabannya. Yup. Oke, mantap. Udah happy, Mas. Kalau misalkan kurang WA aja tuh Mas Iqbal. Iya, ya gampang lah nanti. Iya. Ki, ya. Ki, mau Ki, sekalian Ki. Dengan kita new normal seperti ini ya Ki ya, kan kita melihat bahwa semua office sudah terbiasa dengan work from home. Mungkin sudah banyak office ataupun private sector yang declare bahwa akan meneruskan cara kerja seperti ini. Nah, berarti komersial area ya Ki ya, gedung-gedung komersial area itu akan menjadi seperti apa Ki kira-kira perkembangan ke depannya? Sewa menyewa di komersial. Nah, apakah itu akan kosong, redundant, ataukah akan beralih fungsi, atau bisa menjadi titik-titik baru petani hidroponik, kan kita nggak tahu. Karena kita juga ngejalanin. Iya. Menarik banget pertanyaannya Mas Rama. Ya, ini justru kebetulan ini baru diskusi kita awal tahun nih, bahwa karena kan kita kebetulan baru pindah kantor ya Lamudia ke Gatsu ya, dan kita pindah kantor di saat orang-orang keluar dari kantor sebenarnya gitu. Tapi balik lagi bahwa saat ini memang akan terjadi dari segi commercial building akan terjadi pasti transformasi, perubahan gaya hidup lah. Orang-orang yang memang cukup sudah settle dengan mereka bisa melakukan bisnis as usual dengan posisi mereka di rumah, remote, dari Bali, dari mana, itu mereka akan melakukan seperti itu. Tapi tetap aja ada lini-lini bisnis, usaha-usaha yang mereka akan tetap offline juga. Mereka harus perlu ke kantor, seperti misalnya nih, kalau orang-orang tax misalnya, mereka kan ada dokumen-dokumen yang harus di kantor ke kantor pajak. Nah, itu pasti ada, mungkin akan ada pergeseran yang bagian teknikal yang nggak perlu di kantor, mereka bisa stay at home, tapi mungkin dari segi perusahaan, kalau misalnya perusahaan itu nyewa lahan di kantor, mungkin yang awalnya punya 200 orang gitu, dia bisa cut jadi mungkin sekitar 100-150 gitu. Jadi itu yang mungkin akan terjadi ya saat ini. Nah, tapi kalau dari segi company yang memang kita ngomongin yang startup ya, kebanyakan saat ini yang saya tahu ya memang pergeserannya seperti itu ya. Orang banyak yang tiba-tiba jadinya saya udah nggak ke kantor, saya nggak tahu nih teman-teman saya muka aslinya kayak gimana gitu, kecuali dari video Zoom, dari Google Meeting gitu. Itu banyak banget juga yang terjadi, karena beberapa teman-teman yang kerja di startup yang unicorn itu yang mereka lakukan. Jadi kalau misal kita lihat ke depannya komersial ini seperti apa, saya tetap percaya komersial itu nggak bakal mati ya. Sebenarnya pasti akan tetap jalan, tapi memang akan ada transformasi. Kayak tadi yang Pak Umar sempat cerita di awal bahwa mereka itu bikin building dengan kondisi green building, semuanya aliran udaranya lebih cepat gitu ya. Jadi sebenarnya nggak kerasa sumpek di situ, lebih nyaman, dari segi kesehatan juga lebih baik. Udah pakai penyaring HEPA filter. Nah, itu adalah sebentuk adaptasi dari commercial building. Jadi yang kalau dulu mikirnya building cuma bangun udah gitu. Nah, sekarang pasti ada penyesuaian dari situnya juga. Karena tetap aja sih bisa konteksnya apa tuh berarti? Bisa konteks salah satunya Mas Iqbal tadi ya? Mas Iqbal tadi tuh. Pemain siap. Kalau nyenyak sekarang Mas Iqbal hanya baru menjalankan green building-nya tidak menggunakan sekali pakai. Tempatnya Mas Rama itu saya bisa bilang sangat berpotensi. Soalnya sangat dekat dengan MRT. Jadi itu sudah angka yang sangat mudah untuk scoring green building. Gitu ya.
Ya, mungkin kedepannya bisa kita lihat nanti. Dan Insya Allah. sekarang green building juga bisa mengajukan pinjaman lunak kan. Itu kalau nggak salah di bawah 4%. Segreen mana sejauh mana greennya depend on how green your building is, then the rate will be lower, much lower ya. Tapi paling maksimal tuh 4%. Oh gitu. Ya, Baik, kalau Pak. kita di Indonesia kan mungkin 10-12 gitu, nggak tahu ya. Correct me if I'm wrong. Tapi dengan 4% sangat make sense lah. Iya. Apa saya mau bilang? Oh ya, yang tadi yang Mas Rizky bilang, saya jadi ingat tahun 2017 nggak salah, saya pernah ngerjain proyek desain aja sih, belum nggak sempat dibangun. Itu namanya WOHO, Work Office Home Office. Jadi dia kayak apartemen. Lantai 1 itu rumah, lantai 2 itu office. Jadi kalau dipikir sekarang ini sangat cocok sebenarnya kalau misalnya orang bekerja dari rumah, ada shifting cara kerja mereka. Nah, itu bisa jadi ke depannya mungkin bisa konsep seperti itu ya, WOHO itu ya. Jadi itu bisa disewakan gitu ya? Iya, Mas Rama mungkin bisa tuh konsepnya. Iya. Ya karena saat ini kan bikin bikin klasternya, terus nanti mungkin teman-teman ada yang invest di situ, bisa juga tuh. Betul. Mungkin Beberapa developer saat ini, Mas Iqbal, memang mereka sudah melakukan seperti itu. Jadi mereka kalau dulu kan biasanya lantai 1 tuh ada kamar ya. Karena mikirnya orang datang kamar utama, lantai 1. Sekarang tuh udah banyak banget developer yang bikin kamar itu lantai 2 semua. Karena lantai 1 itu kalau ada orang datang, ada orang lain itu biar tetap ya udah. Tapi kalau tempat tinggal tetap di atas gitu. Jadi itu banyak pergeseran yang terjadi, dan itu juga benar. Ada juga beberapa developer yang memang lantai 1-nya tuh dibikin ruang keluarga, tapi kayak ada semacam workshopnya juga, bisa buat kerja, bisa naruh komputer kerja, bisa bikin keramik atau apa gitu. Tuh banyak banget juga yang mulai arahnya ke situ ya. Karena home industry juga lagi tumbuh kan ya saat ini. Semua orang jualan makanan, semua orang tiba-tiba bikin cake, bikin kue, bikin apapun itu. Jadi kita dari banyak developer juga merespon pasar seperti itu ya. Iya. Benar. Ini kalau ngomong-ngomong sedikit nih tentang sedikit mungkin ya, selip sedikit lah tentang makanan ya, mungkin orang bisa shifting properti juga jadi tempat jualan gitu ya. Nah, ini besok jangan sampai lupa nih ada teman-teman alumni UK juga bikin webinar khusus untuk F&B business. Jadi how tech startup help F&B businesses scale profitable and decrease waste. Nah, ini nih menarik banget. Mungkin teman-teman jangan lupa untuk dicatat harinya, hari besok Minggu jam 1 sampai jam 2. Nah, stay tune nih. Terus ada lagi nih yang ini. Ada yang lagi yang nanya. Nah, mungkin juga teman-teman bisa follow Reda Iyaba banget di Instagram kita. Jadi nanti di situ akan ada informasi webinar yang lanjutan. Jadi karena kita nggak cuma properti aja, ada beberapa webinar yang menarik lah gitu kan. Nah, mungkin ayo Mas Jimmy, silakan. Udah up dari tadi nih. Oh iya, terima kasih Mbak Vivi. Perkenalkan sebelumnya saya Jimmy. Dari alumni UK juga? Iya, dulu sih kebetulan kalau kata orang kecelakaan yang masuk ke UK ya, karena pas-pasan biasa-biasa aja ternyata bisa masuk ke UK. Angkatan boleh cerita background-nya dulu di mana? Sekarang juga sibuk apa? Oh iya, dulu saya tahun 2014 masuk ke UK-nya di Glasgow pada waktu itu. Terus selesainya 2015. Saya mau menyapa Mas Rizky dulu. Selamat malam Mas Rizky. Malam Mas Jimmy. Iya. Dan selamat malam Mas Rama. Saya cuman sedikit mau tanya aja. Mungkin ke Mas Rama ya. Untuk nanya. Izin boleh di-share sedikit Mas. Kalau misalnya tadi sudah dijelaskan ya, saya mohon maaf ya karena saya juga baru join, ada yang dikerjakan juga tadi.
Kalau untuk dananya itu seperti apa, Mas, ya? Mungkin kalau misalnya untuk orang-orang yang memang blessed lah gitu ya dengan kondisi keuangan yang cukup mumpuni gitu, itu memang bisa ya. Tapi kalau misalnya ada orang-orang seperti saya lah gitu ya, nggak punya duit, nggak punya apa, terus Duitnya mau dideposit kali, Mas. apa? Duitnya dideposito kali, Mas Jimmy nih. Iya, maksudnya kalau nggak punya duit terus mau minjem ke bank tuh, ada nggak sih kira-kira saya juga mungkin kurang ini tentang ekonomi ya, IRR-nya berapa sih interest rate-nya gitu yang kira-kira masih reasonable, habis itu patokan hurdle rate yang kira-kira reasonable untuk kita patok itu berapa sih, gimana, ada hitung-hitungannya nggak? Terus ada mungkin kalau misalnya kita mau minjem ke bank kan, apa ya, pasti ada sentimen-sentimen negatif, gimana kalau ini, gimana kalau itu, gimana kalau ini. Nggak cuma dari istri doang, tapi dari yang kuping-kuping yang lain juga. Maksudnya dari mulut-mulut yang lain juga banyak gitu, Mas, ya. Mungkin Mas Rama punya pengalaman gitu, Mas. Ya, makasih sebelumnya. Dia mau kredit selalu ditolak. Oke. Oke, Mas Jimmy. Tadi yang poin kedua setelah interest rate apa, Mas Jimmy? Tadi agak keputus. Hurdle rate-nya, patokan kita mungkin ya. Atau dalam, ya, siap, silakan. Oke. Makanya tadi kayaknya pertanyaan ini gayuh bersambut dengan penjelasannya Mas Kiki nih. Sekarang memang pada dasarnya harga properti termasuk juga banyak pengusaha-pengusaha kos-kosan yang mungkin belum bisa, saya nggak bilang nggak bisa ya, mungkin belum bisa mengadaptasi dengan kondisi seperti sekarang. Banyak yang kepikiran udah langsung dijual aja deh kos-kosannya. Nah ini bisa juga nih menjadi kesempatan kalau misalkan dari teman-teman ada yang berminat ataupun mempunyai minat di hal seperti ini. Nah, kalau misalkan melihat seperti itu, memang bisnis properti atau usaha di properti ini bisa dibilang modalnya cukup tinggi karena harus membeli tempat ya istilahnya, atau membeli tanah dan segala macam. Cuman itu bisa kita siasatin kok. Saya jujur aja Mas Jimmy, saya juga tadi saya bilang saya hanya modal dengkul, saya modal dari tanah rumah sendiri yang dibangun. Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi artinya adalah dengan kalau misalkan memang seperti itu, sekarang ini mungkin bank juga lebih mengerti bahwa bukan mengerti ya, bank juga memahami kondisi seperti sekarang di mana kondisi banyak properti-properti yang dijual murah. Nah, ini mungkin kesempatan yang bisa kita manfaatkan karena kondisi secara makro pun juga bank sekarang ini yang saya tahu ya dari pimpinan kita semua bahwa bank itu harus mengucurkan dana kredit. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan karena kita bisa melihat bank-bank swasta banyak yang perang diskon interest dari yang ada 5%, 6%, 7%. Nah, ini yang kita harus manfaatkan. Cuman bagaimana menstrategikannya? Kalau saya melihatnya bahwa itu kan hanya itu dikucurkan untuk KPR perumahan. Nah, ini yang kita harus jeli-jeli, yaitu sebenarnya kita bisa membeli properti secara yang notabene adalah rumah, lalu kita mengajukan apply untuk KPR. Karena kalau kita mengajukan untuk permodalan ataupun usaha ataupun apalah kredit usaha, kredit apa, itu sudah pasti di besar ya bunganya. Kalau KPR itu pasti setengah dari biaya itu. Nah, ini yang harus kita siasatin, artinya apa? Kita harus jeli melihat potensi properti itu apakah bisa kita manfaatkan ke depannya untuk menjadi kos-kosan. Itu sih sebetulnya strategi kalau misalkan share dari saya. Soalnya itu yang saya jalani sekarang dan tapi memang mudah tidak mudah atau mudah ya mudah gitu. Hanya kita memang harus lebih jeli aja untuk melihatnya gitu. Apalagi untuk mencari tempat-tempat yang strategis yang pasti tadi Kiki bilang juga udah pasti harganya mungkin berbeda ya. Seperti itu. Tapi kalau tadi melihat bahwa IRR-nya, kalau misalnya seperti itu, sebisa mungkin jangan harus di bawah, harus 1 digit lah.
Soalnya kalau sudah misalkan sudah di atas 11, 12 karena floating aja sekarang itu mungkin di 12, 13. Dan manfaatkan benar ketika kita sedang ketika sedang membangun itu benar-benar kita manfaatkan serendah-rendahnya. Kan biasanya ada tuh fixed rate kalau 1 tahun bisa 5% atau fixed rate selama 2 tahun 6%. Nah, tinggal kalkulasi aja bagaimana perhitungan kita masing-masing ya Mas Jimmy atau teman-teman sekalian. Kira-kira kapan kita bisa menyelesaikan persiapannya, terus juga setelah beroperasi, berapa lama kita bisa membayar semua itu dari hasil operasi kita. Makanya kalau saya sendiri, saya melihatnya bahwa mungkin kalau misalkan bisa fixed rate 2 tahun, itu lumayan lah. Gitu. Apalagi fixed rate-nya bisa di bawah 7%. Wah, itu enak banget sih. Mas Rama, ini menarik nih. Kalau misalkan anggap aja ya teman-teman yang di sini yang mereka mau investasi, tapi mungkin investasinya kalau bebannya sendiri kan it's quite costly ya. Nah, mungkin ada nggak nih dari teman-teman di sini mungkin atau kayak Mas Rama gini buka peluang nih buat teman-teman juga yang mungkin ya dananya nggak seberapa besar, tapi mereka bisa juga untuk join gitu kan, untuk bisa share beban juga lah gitu kan ke teman-teman yang lain gitu. Oke banget ya. Betul. Jadi memang kalau misalkan ya bukan ragu ya, saya nggak mau kalau misalkan di dalam usaha itu dibilang gue masih ragu gitu. Jangan, kalau misalkan memang sudah berniat untuk seperti itu, jangan ada ragu. Karena apa? Setiap perjalanannya itu, setiap milestone yang ada itu pasti akan ada tantangan. Baik itu mau didatengin Pol PP, mau itu didatengin oleh Ormas, mau didatengin oleh siapapun itu, dan itu harus kita hadapin. Makanya dalam arti ketika memang sudah istilahnya sudah nawa itu, udah kita jalanin, tutup mata bahwa itu semua harus bisa kita selesain. Soalnya sampai sekarang aja pun juga kayak misalkan belum apa-apa kita sudah, ini bukannya apa ya maksudnya, tapi itu memang kewajiban kita membayar pajak dan segala macam. Walaupun baru aja naruh misalkan pelang gitu. Udah diminta pajaknya, padahal kita belum berjalan, kan gimana gitu. Iya, Itulah, tapi kan harus disiasat. Ya, menarik. Nah ini ada sedikit nih pertanyaan yang tadi ternyata kepotong dari Mas Radit. Mas Radit ada pertanyaan nih buat Mas Rizky. Berarti dengan statement terakhir tadi di mana ada shifting harga rumah di luar Jakarta atau Bodetabek itu tetap akan naik ya? Kalau kita lihat dari trennya saat ini, sepertinya akan tetap naik ya. Jadi karena yang seperti saya cerita tadi bahwa saya pernah ngobrol sama beberapa developer juga bahwa mereka itu memang sekarang lagi mode mengencangkan ikat pinggang, survival mode. Ketika ini sudah selesai semua, pasti mereka baru capture keuntungannya gitu, capture marginnya gitu ya. Jadi itu akan terjadi, dan tadi juga karena ada sedikit shifting dari segi gaya hidupnya. Ketika orang yang remote work, yang biasanya kerja di kantor, pengennya belinya apartemen biar dekat ke kantor. Nah, dengan kondisi sekarang ya mendingan saya beli rumah yang nyaman, gede di Sentul misalnya, karena masih hijau, masih segar. Toh ada internet, bisa kerja ke kantor juga tetap nyaman gitu. Gitu sih mungkin Mas Radit. Oke. Nah, ini slip lagi, mungkin nanti jangan lupa teman-teman di sini yang alumni UK, karena pemilu sebentar lagi nih. Pemilu tuh tanggal 25 September, jadi diharapkan mudah-mudahan nih teman-teman bisa bantu vote untuk Reda Iyaba banget. Ya, Reda ya. Jadi mudah-mudahan webinar yang diselenggarakan sama tim sesnya Reda nih akan terus berjalan. Jadi banyak sharing knowledge dan prospek bisnis juga jadi teman-teman jadi banyak nih. Ya mudah-mudahan bisa terus jalan nih gitu kan. So jangan lupa vote tanggal 25. Oke. Mungkin ada lagi nggak ini Q&A sebelum kita benar-benar closing?
Wah, masih ada juga. Nanti Oke, Mas Bobi. Mas Bobi Ya. bisa perkenalkan diri sama mungkin bisa kameranya bisa di-on kan? Kebetulan kita lagi berantakan di rumah, jadi saya matiin aja videonya, nggak apa-apa ya. Nggak enak dilihatnya. Boleh. Maklum Silakan. hari Sabtu Minggu biasanya anak-anak di rumah. Oke, tadi menarik sih, saya menyambung dari pertanyaannya Mas Jimmy ke Mas Rama. Tadi tuh mau tanya itu, cuman udah keduluan sama Mas Jimmy, jadi saya menyambung perihal lainnya juga terkait pertanyaan tersebut. Jadi memang pertanyaan pertama saya itu challenge terbesarnya gitu dalam membangun nyenyak gitu sampai dengan sekarang beroperasi, dan kemudian pertanyaan kedua saya itu ROI-nya itu berapa lama bisa kita dapatkan dari bisnis nyenyak tersebut. Terima kasih Mbak Putih. Oke, makasih pertanyaannya. Silakan Mas Rama. Yang pertama apa tadi? Sorry. Challenge terbesarnya ya dalam memutuskan untuk membuat nyenyak, produk nyenyak gitu dari awal, dari semua sekelimat challenge yang ada, yang menurut Mas Rama paling besar itu atau paling challenge lah untuk menyelesaikannya apa. Karena kan memang kalau kita pengen masuk ke dunia bisnis itu seperti yang Mas Rama tadi sampaikan, kita akan ketemu sama ormas, kita akan ketemu dengan perizinan yang kemana-mana, kemudian kita bakal banyak pertanyaan-pertanyaan dari lingkungan, tetangga, ataupun dari beberapa hal di luar sana gitu ya. Nah itu mungkin yang jadi bisa kasih sharing itu mungkin kepada teman-teman yang lain juga, apabila ingin membangun suatu properti apa macam bentuknya, kita bisa tahu gitu. Dan kemudian yang memang biasanya kita tanyakan itu berapa lama sih return on investment-nya itu dari kita membangun sampai dengan beroperasi, kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan. Terima kasih. Oke, baik. Makasih nih Mas Bobi pertanyaannya. Kalau untuk ROI sebetulnya memang itu lebih depends ya dari modal yang memang kita ini, terutama dari modal tanah ya. Cuman kalau dari sisi building dan segala macam sih itu saya bisa melihat, karena kalau saya menstrategikannya bukan strategikan, saya membagi dua antara biaya tanahnya itu sendiri dan building. Nah, kalau misalkan building sih saya bisa bilang bahwa mungkin dalam 2-3 tahun ya. Dalam 2-3 tahun itu sudah bisa terlihat lah untuk ROI-nya. Nah, untuk challenge memang pada dasarnya di awalnya itu hanya ketekunan sih pada dasarnya. Karena gini, apalagi kalau kita sebagai selain menjalankan itu juga masih kerja. Kalau saya nih kayak misalkan, saya sebenarnya masih kerja waktu itu pas lagi pembangunan itu 9 to 5 ya. Jadi setelah subuh itu saya udah pasti jalan dari rumah untuk ketemu tukang-tukang. Karena jujur saya nggak menggunakan jasa kontraktor untuk menjalankan ini, saya ngejalanin sendiri. Jadi pagi-pagi saya harus koordinasi dengan tukang, dengan mandornya, apa yang harus dikerjakan hari itu, pulang kantor pun saya ke situ lagi. Nah ini makanya akhirnya masalah ketekunan. Dan harus detail intinya. Nah, challenge itulah yang terbesar. Apalagi, dan planning ya. Karena kalau masalah bangunan itu adalah ketika kita sudah salah langkah dari pertama, ngebongkar itu udah akan biaya, waktu, dan segala macam. Itu dari sisi pembangunannya sendiri. Yang kedua adalah tentang sebenarnya kalau perizinan pun juga nggak ada challenge yang berarti kok kalau misalkan memang kita mengikuti semua itu. Saya sejauh ini memang dari A sampai Z untuk perizinan saya yang menjalani, sampai saya tahu bahwa di awal itu tadi saya rencananya membangun nyenyak itu hanya sampai 2 lantai atau 3 lantai lah. Tapi saya akhirnya tahu semua itu bahwa tanah itu tuh bisa dibangun sampai di 4 lantai. Nah itu kan artinya kalau misalnya kita tidak menjalani sendiri kan kita nggak tahu. Nah yang challenge berikutnya adalah money management. Itu intinya sih. Karena dari uang yang kita ada untuk persiapan pembangunan sampai akhirnya selesai bangun, sampai akhirnya itu harus ngisi dan segala macam, mungkin Mbak Vivi lebih jago untuk perhitungan interior desain ini. Kalau saya sih kalau saya apa adanya aja untuk nyenyak. Jadi kita desain sendiri dan kita pikir-pikir. Nah itu yang money management yang perlu sangat besar lah. Karena itu Mas Bobi. Oke, makasih Mas Ram.
Itu menarik banget tuh kalau misalkan ya mungkin Mas Rama handle sendiri, ntar besok-besok Nyenyak udah makin gede bisa hiring 15 juga nih as consultant interior. Bisa. Oke. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya atau mungkin kayak masih pada sholat. Mungkin sholat dulu aja Mbak. Mas Rizky belum sholat itu. Iya nih, betul. Oke. saja Mbak Vivi. Ya udah. Oke, kita mungkin kita close aja untuk webinar hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita share hari ini bermanfaat buat teman-teman yang di webinar. Dan nantinya kita akan ada webinar-webinar berikutnya. Besok jangan lupa stay tune. Di jam berapa tuh Reda? Jam 1 ya? Iya, jam 1 ya untuk yang digital effect. Jam 1 nanti kalau misalkan ada mau tahu tentang update-annya webinar-webinar yang lain, juga follow Instagramnya Reda Iyaba banget. Nah, itu udah semua ada di situ deh pokoknya. Oke. Mudah-mudahan berguna. Jadi saya mohon izin juga, mungkin teman-teman juga bisa live. Makasih banyak. Makasih ya. Makasih semuanya. Thank you. Sukses. Sukses Reda, Iyaba 1. Sukses Pak Reda. Thanks all. Bye.